Ada legenda yang berbisik di sepanjang pantai utara Jawa, tentang seorang putri bidadari yang kehilangan suaminya dan tenggelam dalam lautan penderitaan. Namun, ia tidak mati. Sebaliknya, ia kembali. Dengan kekuatan yang lebih gelap dan mematikan, ia berkuasa di atas ombak, mengendalikan badai, dan menuntun arwah-arwah yang tersesat. Ia adalah Dewi Lanjar, sang bidadari yang terluka. Tapi, di balik kekuatan yang menakutkan itu, sebuah pertanyaan tetap menghantui. Apakah ia adalah penjaga yang melindungi, ataukah ia adalah korban yang jiwanya terkutuk selamanya? Di jantung Pulau Jawa, terbentang sebuah kerajaan kecil yang megah, diselimuti pepohonan hijau yang subur. Udara di sana selalu dipenuhi wangi melati dan suara kecapi yang merdu. Disinilah, di tengah kemewahan dan keindahan, hidup seorang putri yang kecantikannya tak tertandingi. Namanya Juwita Sari. Ia bukan hanya seorang putri, melainkan bidadari yang turun ke bumi, hadiah terindah dari dewa-dewi untuk kerajaan yang makmur. Rambutnya hitam legam, terurai panjang hingga ke pinggang. Setiap helainya berkilauan saat diterpa sinar matahari. Matanya bagai bintang di langit malam, memancarkan kelembutan dan kebijaksanaan yang jarang dimiliki oleh gadis seusianya. Kulitnya seputih salju, dihiasi senyum manis yang mampu meluluhkan hati siapapun. Juwita Sari tumbuh dalam kasih sayang yang melimpah dari kedua orang tuanya, raja dan ratu yang sangat mencintainya. Sejak kecil, Juwita Sari adalah sosok yang anggun dan santun. Ia selalu berbicara dengan lembut, tingkah lakunya menawan, dan hatinya sangat dermawan. Setiap hari, ia menghabiskan waktu di taman istana, membaca buku-buku kuno, atau melukis pemandangan di sekitar. Burung-burung seolah mengerti kehadirannya. Mereka hinggap di bahunya dan bernyanyi riang. Bunga-bunga mekar lebih indah saat ia lewat. Seluruh istana memuja Juwita Sari. Tak ada satupun yang tak jatuh hati pada kepribadiannya yang murni. Di usianya yang menginjak 19 tahun, Juwita Sari dijodohkan dengan seorang pangeran dari kerajaan tetangga, Pangeran Arya. Pangeran Arya adalah sosok yang gagah perkasa, cerdas, dan ahli dalam ilmu pedang. Ia memiliki hati yang tulus dan sangat mencintai Juwita Sari. Pertemuan pertama mereka bagai takdir yang telah digariskan. Mereka jatuh cinta pada pandangan pertama. Setiap hari, Pangeran Arya datang mengunjungi Juwita Sari, membawa hadiah-hadiah kecil dan membacakan puisi-puisi indah. Mereka menghabiskan waktu bersama, bercerita tentang impian dan harapan. Pernikahan mereka menjadi perayaan terbesar yang pernah ada. Seluruh rakyat bersorak-sorai. Dua kerajaan bersatu dalam ikatan cinta yang suci. Hari-hari mereka setelah menikah dipenuhi dengan kebahagiaan. Juwita Sari dan Pangeran Arya adalah pasangan ideal yang diidam-idamkan banyak orang. Mereka tidak hanya saling mencintai, tetapi juga saling mendukung. Juwita Sari sering memberikan nasihat bijak kepada Pangeran Arya tentang cara memimpin rakyat, dan Pangeran Arya selalu menghargai setiap pendapatnya. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, tak ada yang menyadari bahwa takdir telah menuliskan babak lain. Juwita Sari, yang selama ini hanya mengenal kebahagiaan, akan segera diuji dengan penderitaan yang tak pernah ia bayangkan. Keindahan hidupnya yang bagai lukisan sempurna akan retak dan pecah. Namun, saat itu, ia masih terlalu tenggelam dalam cinta dan keharmonisan untuk melihat bayangan gelap yang perlahan-lahan datang mendekat. Pangeran Arya sering bercerita tentang tanggung jawabnya sebagai seorang pangeran. Ia harus melindungi rakyatnya, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan nyawanya sendiri. Juwita Sari selalu merasa cemas, tetapi ia percaya pada kekuatan suaminya. Ia berdoa setiap malam agar suaminya selalu dilindungi dan kembali ke sisinya. Satu malam, Pangeran Arya pergi bersama pasukannya untuk memadamkan pemberontakan di perbatasan kerajaan. Juwita Sari merasa gelisah, seolah ada firasat buruk yang menghantuinya. Ia tidak bisa tidur semalaman. Hanya duduk di dekat jendela, memandang bulan yang bersinar redup. Ia menunggu, berharap suaminya akan kembali dengan selamat. Namun, pagi itu, yang datang bukanlah kabar kemenangan, melainkan berita duka yang menghancurkan. Di babak pertama ini, kisah Juwita Sari masih seperti dongeng. Penuh kebahagiaan, cinta, dan kemewahan. Ia adalah seorang putri yang diberkahi. Namun, di balik semua keindahan itu, tersimpan kerapuhan yang akan segera terungkap. Kematian sang suami akan menjadi pemicu yang mengubah hidupnya 180 derajat.
dari seorang putri yang disayangi menjadi sosok yang penuh dengan penderitaan dan keputusasaan. Inilah awal dari legenda yang akan diceritakan dari generasi ke generasi. Dunia Juwitasari runtuh dalam sekejap. Berita duka itu disampaikan oleh seorang prajurit dengan wajah tertunduk. Ia membawa bendera kerajaan yang robek, simbol kekalahan dan kehilangan. Pangeran Arya, suaminya, gugur dalam pertempuran. Hati Juwitasari serasa dicabik-cabik. Ia tak bisa menahan air matanya. Tangisan itu bukan hanya karena sedih, tetapi juga karena rasa tak percaya. Bagaimana mungkin pria yang ia cintai, yang begitu kuat dan gagah, bisa pergi secepat ini? Juwitasari menolak untuk percaya. Ia mengunci diri di dalam kamarnya, tak mau bertemu siapapun. Di dalam kamar yang dulunya saksi bisu kebahagiaan mereka, kini dipenuhi dengan kesedihan yang mencekam. Baju-baju Pangeran Arya masih tergantung rapi di lemari, pedangnya tergeletak di sudut ruangan, dan buku-buku yang sering mereka baca bersama masih terbuka di atas meja. Setiap sudut kamar menyimpan kenangan yang kini terasa menyakitkan. Berhari-hari Juwitasari hanya meratap. Ia menolak makanan dan minuman yang dihidangkan. Tubuhnya semakin kurus, matanya cekung, dan wajahnya pucat pasi. Rambut hitamnya yang indah kini tampak kusam. Ia seperti lukisan yang kehilangan semua warnanya. Ayah dan ibunya, sang raja dan ratu, mencoba menghiburnya, tetapi Juwitasari tidak mendengarkan. Hatinya telah menjadi batu, tak bisa disentuh oleh kata-kata manis. Di tengah kesedihan yang mendalam, Juwitasari mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ia sering mendengar suara suaminya memanggil namanya dari kejauhan, seolah-olah Pangeran Arya masih hidup. Di malam hari, ia melihat bayangan suaminya berdiri di dekat jendela, tersenyum dengan sedih. Halusinasi ini semakin sering terjadi, membuat Juwitasari kehilangan akal sehatnya. Ia mulai berbicara sendiri, tertawa dan menangis tanpa alasan yang jelas. Para pelayan dan dayang istana ketakutan, mereka menganggap Juwitasari telah gila. Satu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Juwitasari bermimpi. Ia melihat Pangeran Arya berdiri di atas bukit, melambaikan tangan ke arahnya. "Ikutlah denganku, sayang," bisik Pangeran Arya. Juwitasari merasa seolah-olah mimpi itu adalah panggilan. Pagi harinya, ia membuat keputusan yang mengejutkan. Ia akan pergi. Pergi dari istana yang kini terasa seperti penjara. Pergi dari semua kenangan yang menghancurkannya. Diam-diam, Juwitasari keluar dari kamar. Ia berjalan menyusuri lorong istana yang sepi. Angin malam berhembus kencang, seolah-olah mencoba menghentikannya. Namun, Juwitasari tidak peduli. Tujuannya hanya satu, menemukan suaminya. Ia membuka gerbang belakang istana dan melangkah keluar, menuju kegelapan yang tak pasti. Ia berjalan terus, menembus hutan yang lebat dan mendaki bukit-bukit terjal. Langkah kakinya tak pernah lelah, didorong oleh obsesi untuk menemukan Pangeran Arya. Tubuhnya terasa ringan, seolah-olah ia tidak merasakan beban. Ia bahkan tidak menyadari bahwa pakaiannya robek dan kakinya terluka. Di matanya, yang ada hanyalah bayangan suaminya yang terus memanggil. Di setiap langkah, penderitaannya terasa semakin nyata. Ia bukan lagi seorang putri yang manja, melainkan seorang pengembara yang tersesat. Kesedihan telah mengubahnya menjadi seseorang yang berbeda. Ia tidak lagi peduli dengan dunia. Yang ia inginkan hanyalah kembali ke pelukan suaminya. Penderitaan yang ia alami tidak hanya karena kehilangan, tetapi juga karena ilusi yang terus menghantuinya. Ia kehilangan jati diri, dan yang tersisa hanyalah bayangan cinta yang telah tiada. Kisah Juwitasari telah berubah dari dongeng indah menjadi cerita tragis yang kelam. Kaki-kaki Juwitasari melangkah tanpa arah. Ia tak lagi mengenal siang dan malam. Wajahnya tertutup debu, rambutnya kusut, dan pakaiannya robek. Ia berjalan menembus hutan yang lebat, melewati sungai yang berbatu, dan mendaki gunung yang curam. Ia tidak makan, tidak minum, dan tidak beristirahat. Ia hanya berjalan. Obsesi untuk menemukan suaminya telah mengambil alih seluruh kesadarannya. Setiap jejak yang ia tinggalkan adalah jejak penderitaan. Di matanya, hutan yang gelap terasa seperti lorong istana yang sepi. Suara gemericik air sungai adalah suara langkah suaminya. Dan hembusan angin yang sejuk adalah bisikan yang memanggil namanya. Juwitasari benar-benar telah kehilangan akal sehatnya. Hidup dalam dunia yang ia ciptakan sendiri,
di mana Pangeran Arya masih hidup dan menunggunya. Suatu hari, ia sampai di sebuah desa kecil. Para penduduk desa yang melihat penampilannya yang kacau ketakutan. Mereka mengira Juwitasari adalah roh penasaran atau orang gila yang tersesat. Mereka mencoba mengusirnya, tetapi Juwitasari tidak peduli. Ia hanya berjalan, melintasi desa tanpa menyadari tatapan ngeri dan bisikan-bisikan yang mengikutinya. Seorang nenek tua yang bijaksana melihat kesedihan di mata Juwitasari. Ia mencoba menawarkan makanan, tetapi Juwitasari menolaknya. Hatinya sudah terlalu penuh dengan kesedihan hingga tak ada lagi ruang untuk rasa lapar. Perjalanan itu membawa Juwitasari ke sebuah tempat yang sangat asing. Ia tidak tahu di mana ia berada, tetapi ia merasa ada sesuatu yang menariknya ke sana. Semakin ia melangkah, semakin kuat tarikan itu. Ia akhirnya sampai di sebuah jurang yang dalam. Di bawah jurang itu, mengalir sebuah sungai yang sangat besar. Juwitasari menatapnya dengan tatapan kosong. Air sungai itu tampak mengalir dengan deras, seolah-olah membawa semua kesedihan yang pernah ada di dunia. Ia berjalan di sepanjang sungai itu, mengikuti aliran airnya. Hari berganti malam, dan malam berganti siang. Ia terus berjalan, tidak pernah berhenti. Kekuatan yang ia miliki sebagai bidadari ternyata masih tersisa di dalam dirinya, memberikan daya tahan luar biasa yang membuat ia mampu bertahan hidup dalam kondisi yang mustahil bagi manusia biasa. Namun, kekuatan itu juga yang membuatnya semakin jauh dari kenyataan. Pikirannya dipenuhi dengan kenangan-kenangan indah bersama suaminya. Saat mereka menunggang kuda bersama, saat mereka menari di bawah bulan purnama, saat mereka membaca buku di taman. Setiap kenangan adalah pisau yang mengiris hatinya. Ia ingin melupakan, tetapi kenangan itu terus menghantuinya. Ia ingin kembali ke masa lalu, tetapi takdir tidak mengizinkannya. Ia akhirnya menyadari bahwa sungai yang ia ikuti adalah Sungai Opak, sungai yang mengalir hingga ke pantai selatan. Juwitasari merasa ada sesuatu yang menunggunya di sana. Ia tidak tahu apa itu, tetapi ia yakin bahwa jawabannya akan ia temukan di ujung sungai. Ia melangkah semakin cepat, seolah-olah ada kekuatan lain yang membimbingnya. Di ujung perjalanannya, ia akan menemukan titik balik dalam hidupnya. Ia akan bertemu dengan sosok misterius yang akan mengubah takdirnya. Juwitasari tidak tahu apakah pertemuan itu akan membawanya pada kedamaian atau pada penderitaan yang lebih besar. Yang ia tahu, ia tidak bisa kembali. Ia harus melangkah maju, bahkan jika itu berarti harus terjun ke dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Akhirnya, perjalanan tanpa henti Juwitasari berakhir. Ia sampai di sebuah pantai yang luas, tempat Sungai Opak bermuara. Air sungai yang tadinya tenang, kini bergejolak saat bertemu dengan ombak laut yang besar. Suara deburan ombak terasa begitu megah, seolah-olah menyambut kedatangannya. Juwitasari duduk di atas sebuah batu karang, menatap cakrawala dengan tatapan kosong. Air matanya sudah kering, dan hatinya terlalu mati rasa untuk merasakan apapun. Saat ia duduk di sana, sebuah bayangan besar muncul di hadapannya. Bayangan itu bukan manusia, melainkan sosok raksasa yang terbuat dari air laut. Sosok itu perlahan-lahan berubah menjadi wujud seorang pria yang berwibawa, mengenakan mahkota dari terumbu karang dan jubah yang terbuat dari busa ombak. Pria itu adalah Raja Jin Laut Kidul, penguasa pantai selatan. Ia telah mengawasi Juwitasari sejak ia sampai di muara sungai. "Aku tahu penderitaanmu, putri," ujar Raja Jin dengan suara yang bergemuruh seperti ombak. "Kesedihanmu telah sampai ke kerajaanku." Juwitasari tidak menjawab. Ia hanya menatap Raja Jin dengan tatapan dingin. Ia tidak takut, karena hatinya sudah tidak lagi bisa merasakan apa-apa. "Datanglah padaku. Jadilah bagian dari kerajaanku," tawar Raja Jin. "Di sini, kau akan menemukan kedamaian yang kau cari. Kau tidak perlu lagi merasakan penderitaan. Kekuatan laut akan membasuh semua lukamu." Tawaran itu sangat menggiurkan. Menjadi bagian dari kerajaan bawah laut berarti Juwitasari tidak perlu lagi memikirkan masa lalunya. Ia bisa melupakan Pangeran Arya, melupakan istana, dan melupakan semua penderitaan yang ia alami. Namun, ada sesuatu di dalam dirinya yang menolak tawaran itu. Mungkin sisa-sisa harga dirinya sebagai seorang putri, atau mungkin karena ia masih terlalu terikat dengan kesedihannya. "Tidak," jawab Juwitasari dengan suara serak. "Hamba tidak ingin menjadi bagian dari siapapun.
Hati hamba telah hancur. Hamba hanya ingin melupakan masa lalu dan pergi. Raja Jin mengerti. Ia melihat keteguhan di mata Juwitasari. Ia tahu bahwa putri ini bukanlah orang biasa. Ia adalah bidadari yang dilahirkan dengan takdir yang berbeda. Raja Jin merasa kasihan, tetapi juga kagum. Ia menyadari bahwa ada potensi besar di dalam diri Juwitasari, potensi yang bahkan Juwitasari sendiri tidak sadari. Jika begitu, kata Raja Jin, suaranya kini lebih lembut, aku tidak akan memaksamu. Tetapi, terimalah kekuatanku ini. Kekuatan ini akan membantumu untuk melupakan masa lalu dan menjadi penguasa di tempat yang baru. Jadilah penguasa ombak, penguasa air, dan pelindung mereka yang tersesat di lautan. Tiba-tiba, telapak tangan Raja Jin bersinar. Sinar itu bergerak perlahan, membentuk gumpalan energi yang memancarkan cahaya keemasan. Energi itu melayang di udara, perlahan-lahan mendekati Juwitasari. Juwitasari tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak ingin menerima apapun dari siapapun. Namun, di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang menariknya. Kekuatan ini terasa begitu menggoda. Ia berjanji akan memberikan apa yang paling ia inginkan, melupakan. Juwitasari perlahan-lahan mengulurkan tangannya. Saat tangannya menyentuh gumpalan energi itu, ia merasakan sensasi aneh. Kekuatan itu meresap ke dalam tubuhnya, mengalir melalui pembuluh darahnya, dan memenuhi setiap sel di tubuhnya. Ia merasakan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan untuk mengendalikan air, kekuatan untuk menguasai ombak, kekuatan untuk menaklukkan alam. Ia berdiri, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia merasa hidup. Penderitaannya masih ada, tetapi kini ia memiliki sesuatu yang baru, kekuatan. Kekuatan yang akan mengubah takdirnya. Ia menatap Raja Jin dan mengangguk. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berbalik dan berjalan kembali ke utara, menuju tempat asalnya. Ia tidak lagi sama. Ia kini adalah sosok yang baru, sosok yang akan dikenal sebagai penguasa pantai utara. Perjalanannya sebagai manusia telah berakhir, dan perjalanannya sebagai legenda baru saja dimulai. Juwitasari tidak menyadari bahwa kekuatan yang baru ia terima dari Raja Jin Laut Kidul adalah berkah sekaligus kutukan. Kekuatan itu mengalir di setiap inci tubuhnya, memberinya kemampuan untuk mengendalikan air dengan pikirannya. Ia bisa membuat ombak bergejolak, menggerakkan air sungai, dan bahkan memanggil tetesan air dari udara. Namun, kekuatan itu juga datang dengan konsekuensi mengerikan. Saat ia berjalan kembali ke utara, ia mulai merasakan perubahan. Setiap langkah yang ia ambil, ia bisa mendengar bisikan-bisikan dari dalam air. Suara-suara itu adalah suara arwah-arwah yang tenggelam, para nelayan yang tewas di lautan, dan makhluk-makhluk gaib yang menghuni air. Mereka memanggil namanya, memohon perlindungan, dan meminta petunjuk. Awalnya, bisikan itu samar-samar, tetapi lama-kelamaan semakin jelas dan kuat. Suara-suara itu memenuhi kepalanya, menciptakan kekacauan yang tak tertahankan. Juwitasari mencoba mengabaikannya, tetapi ia tidak bisa. Suara-suara itu bercampur dengan kenangan Pangeran Arya, menciptakan ilusi yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Ia melihat bayangan suaminya di setiap genangan air. Ia mendengar suara suaminya memanggil namanya dari dalam sungai yang ia lewati. Penderitaannya tidak berkurang, justru semakin parah. Kekuatan yang seharusnya membuatnya melupakan, kini justru memperjelas luka di hatinya. Suatu malam, ia berhenti di sebuah danau. Air danau itu tenang dan jernih, seperti cermin. Juwitasari menatap pantulan dirinya di permukaan air. Ia melihat wajahnya yang kurus dan kotor, matanya yang cekung, dan rambutnya yang kusut. Namun, di samping pantulan dirinya, ia melihat pantulan Pangeran Arya. Wajah suaminya tampak pucat dan sedih, seolah-olah sedang meratapinya. "Kenapa kau meninggalkanku?" bisik Juwitasari, air matanya menetes. "Aku tidak pernah pergi," jawab bayangan Pangeran Arya dengan suara serak. "Aku selalu ada di sisimu. Di dalam air, di dalam angin, di dalam hatimu." Juwitasari berteriak. Ia menampar permukaan air, dan danau itu bergejolak. Ombak-ombak kecil muncul, seolah-olah danau itu adalah lautan. Para ikan yang ketakutan melompat keluar dari air. Suara-suara dari dalam air semakin keras, menyerupai raungan kesakitan. Juwitasari ketakutan.
Ia tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Ia tidak bisa mengendalikan kekuatan yang ia miliki. Kekuatan itu seolah-olah memiliki kehidupan sendiri, bereaksi terhadap emosinya. Ia melanjutkan perjalanannya, tetapi kini ia berjalan dengan ketakutan. Ia takut untuk menyentuh air, takut untuk berada di dekat sungai atau danau. Setiap kali ia mendekati air, ia bisa merasakan energi yang kuat, energi yang ingin menariknya ke dalam kegelapan. Ia menyadari, kekuatan ini adalah kekuatan yang menghantui, bukan kekuatan yang membebaskan. Di tengah perjalanannya, ia sampai di sebuah desa yang sedang dilanda kekeringan. Para penduduk desa putus asa, mereka tidak memiliki air untuk minum atau untuk mengairi ladang mereka. Mereka melihat Juwitasari dan menganggapnya sebagai orang gila yang tersesat. Namun, seorang anak kecil yang haus mendekatinya dan meminta air. Hati Juwitasari tergerak. Ia mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba, sebuah mata air muncul dari tanah. Airnya jernih dan segar. Anak kecil itu meminumnya dengan rakus. Juwitasari terkejut. Ia tidak tahu bagaimana ia melakukannya. Ia menyadari, kekuatan ini tidak hanya bereaksi terhadap emosinya, tetapi juga terhadap belas kasihannya. Namun, saat ia melihat air mata air itu, ia kembali melihat bayangan Pangeran Arya yang melambaikan tangan dengan sedih. Senyum Juwitasari langsung memudar. Ia lari, meninggalkan mata air yang ia ciptakan dan penduduk desa yang terheran-heran. Ia tidak ingin menggunakan kekuatan itu lagi. Setiap kali ia menggunakannya, ia merasa semakin jauh dari dirinya sendiri, semakin dekat dengan kegilaan. Ia kini adalah sosok yang terperangkap di antara dua dunia. Dunia manusia yang penuh penderitaan, dan dunia gaib yang penuh dengan bisikan-bisikan mengerikan. Ia adalah sang putri yang patah hati, yang kini harus berjuang melawan kekuatan yang menghantuinya. Juwitasari tidak tahu berapa lama ia telah berjalan. Hari-hari, minggu, bahkan bulan terasa kabur. Ia hanya tahu ia terus berjalan, semakin mendekati tempat di mana semua penderitaannya dimulai, Pekalongan. Namun, ia tidak menuju istana. Ia merasakan tarikan yang kuat ke arah utara, menuju lautan. Seolah-olah ombak memanggil namanya, berjanji untuk memberikan jawaban atas semua kekacauan di dalam dirinya. Setiap langkah yang ia ambil, bisikan-bisikan dari makhluk air semakin keras. Kini, bukan hanya suara-suara yang tak dikenal. Ia bisa mendengar ratapan pilu dari arwah-arwah yang tenggelam. Suara-suara itu meminta pertolongan, menceritakan kisah tragis mereka, dan memohon agar Juwitasari membawa mereka ke tempat peristirahatan terakhir. Hati Juwitasari, yang tadinya mati rasa, kini dipenuhi oleh kesedihan dan penderitaan mereka. Ia menyadari, kekuatannya tidak hanya memberinya kendali atas air, tetapi juga atas para arwah yang terperangkap di dalamnya. Perjalanannya kini menjadi lebih mengerikan. Di sepanjang sungai, ia melihat bayangan-bayangan samar dari manusia yang tenggelam. Wajah-wajah mereka pucat dan mata mereka kosong. Mereka melambai padanya, memohon untuk diselamatkan. Juwitasari merasa iba, tetapi ia juga ketakutan. Ia tidak tahu bagaimana caranya membantu mereka. Ia hanyalah seorang manusia yang patah hati, yang kini harus menanggung beban penderitaan orang lain. Akhirnya, ia sampai di sebuah pantai yang sangat familiar. Pantai ini adalah tempat di mana ia dan Pangeran Arya sering menghabiskan waktu bersama. Mereka akan duduk di pasir, menatap matahari terbenam, dan bermimpi tentang masa depan mereka. Kenangan itu datang menghantam Juwitasari seperti ombak yang besar. Ia jatuh berlutut di pasir. Air mata yang sudah lama kering kini kembali mengalir deras. Ia tidak bisa lari dari masa lalunya. Pantai ini, yang seharusnya menjadi tempat yang indah, kini terasa seperti medan perang yang tak terlihat. Ia merasakan energi yang luar biasa di pantai itu. Energi itu bukan hanya dari laut, tetapi juga dari makhluk-makhluk gaib yang menghuni wilayah tersebut. Mereka menyadari kehadirannya, menyadari bahwa ia kini memiliki kekuatan yang tidak biasa. Juwitasari menutup matanya, mencoba menolak semua energi negatif yang menyerangnya. Namun, ia tidak bisa. Kekuatan Raja Jin Laut Kidul telah menyatu dengannya, dan kini ia menjadi magnet bagi semua arwah dan makhluk gaib di pantai utara. Di tengah kekacauan itu, Juwitasari melihat sesuatu yang mengejutkan. Ia melihat bayangan Pangeran Arya, bukan yang muncul dari halusinasinya, melainkan sosok yang nyata. Pangeran Arya berdiri di atas ombak,
melambaikan tangan ke arahnya. Juwita Sari bangkit dan berlari ke arahnya. Ia melompat ke dalam air, berharap bisa memeluk suaminya. Namun, saat ia menyentuh bayangan itu, ia menghilang. Juwita Sari tenggelam, ditarik oleh arus yang kuat. Ia berjuang, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Saat ia hampir kehilangan kesadaran, ia merasakan sesuatu yang aneh. Air laut, yang tadinya ingin menenggelamkannya, kini mengangkatnya ke permukaan. Juwita Sari tersadar. Kekuatannya bereaksi secara otomatis. Ia tidak ingin tenggelam, dan air menuruti perintahnya. Ia mengapung di permukaan air, memandang langit yang gelap. Ia tidak lagi sama. Ia tidak lagi manusia. Ia kini adalah penguasa lautan. Ia kembali ke daratan, kelelahan, tetapi dengan kesadaran baru. Ia menyadari, ia tidak bisa lari dari takdirnya. Ia tidak bisa lari dari kekuatannya. Penderitaan yang ia rasakan adalah bagian dari dirinya, sama seperti kekuatan yang ia miliki. Mulai saat itu, Juwita Sari tidak lagi takut. Ia akan menggunakan kekuatannya, bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk menguasai. Ia akan menjadi penguasa di tempat ini, tempat di mana semua penderitaannya dimulai. Ia akan menjadi legenda yang akan diceritakan dari generasi ke generasi, legenda tentang seorang putri yang patah hati, yang akhirnya menemukan kekuasaannya di lautan yang luas. Di sebuah tebing karang yang menjulang tinggi di atas samudra, Juwita Sari menemukan tempat tinggal barunya. Tempat itu sunyi, hanya ada suara deburan ombak dan bisikan angin. Di sanalah ia menghabiskan hari-harinya, duduk di atas batu karang, menatap ke arah laut lepas. Ia tidak lagi makan atau minum. Tubuhnya tidak membutuhkannya. Kekuatan gaib yang ia miliki telah memberinya energi untuk bertahan hidup. Namun, kekuatan itu tidak bisa menyembuhkan luka di hatinya. Di setiap malam, ia mendengar bisikan-bisikan dari ombak. Bukan lagi suara arwah yang memohon, melainkan suara Pangeran Arya yang memanggil namanya. Juwita Sari tidak tahu apakah itu halusinasi atau kenyataan. Ia tidak peduli. Yang ia tahu, suara itu adalah satu-satunya hal yang ia miliki dari masa lalunya. Di siang hari, ia sering melihat para nelayan. Mereka melaut, mencari ikan untuk menghidupi keluarga mereka. Juwita Sari hanya memandang mereka dari kejauhan. Ia tidak berinteraksi dengan siapapun. Namun, para nelayan mulai menyadari kehadirannya. Mereka sering melihat sosok perempuan bergaun hijau duduk di atas batu karang, menatap ke arah laut. Mereka tidak tahu siapa dia, tetapi mereka merasakan aura yang kuat darinya. Mereka mulai menjulukinya Dewi Lanjar, sang dewi yang menguasai lautan. Seiring berjalannya waktu, kekuasaannya semakin besar. Ia tidak lagi hanya menguasai air, tetapi juga cuaca. Ketika hatinya sedih, badai datang. Ombak-ombak besar menghantam pantai, angin berhembus kencang, dan langit menjadi gelap. Para nelayan yang melaut di saat seperti itu seringkali mengalami kecelakaan. Perahu mereka terbalik, dan mereka tenggelam. Ketika mereka tenggelam, Juwita Sari merasakan penderitaan mereka. Penderitaan itu menyatu dengan penderitaannya sendiri, membuatnya semakin kuat. Suatu malam, sebuah badai besar datang. Ombak setinggi rumah menghantam pantai. Seorang nelayan yang perahunya terbalik meminta pertolongan. Juwita Sari mendengarnya. Ia merasakan ketakutan dan keputusasaan di hatinya. Ia mengulurkan tangannya, dan ombak yang tadinya mengamuk, tiba-tiba menjadi tenang. Air laut mengangkat nelayan itu ke permukaan, dan membawanya ke daratan dengan selamat. Para nelayan yang menyaksikan kejadian itu sangat terkejut. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Keesokan harinya, mereka datang ke tebing karang itu, membawa sesaji. Mereka meletakkan sesaji itu di atas batu karang, sebagai tanda terima kasih dan penghormatan kepada Dewi Lanjar. Juwita Sari hanya memandang mereka dari kejauhan. Ia tidak peduli dengan sesaji atau penghormatan. Yang ia pedulikan hanyalah kenangan Pangeran Arya yang terus menghantuinya. Ia tahu, ia tidak bisa kembali ke masa lalunya. Ia tidak bisa menjadi Juwita Sari yang dulu, yang hidup dalam kemewahan dan kebahagiaan. Ia kini adalah Dewi Lanjar, sosok yang penuh misteri dan kekuatan. Ia adalah penguasa laut, penguasa ombak, dan pelindung para nelayan. Namun, di balik semua kekuatan itu, ia tetaplah seorang wanita yang patah hati, yang selamanya merindukan cinta yang telah hilang.
Ia tidak lagi berbicara, tidak lagi menangis. Wajahnya selalu datar, dan matanya selalu kosong. Ia hanya duduk di atas batu karang, menatap ke arah laut, menunggu. Menunggu bayangan Pangeran Arya datang kembali, menunggu bisikan yang menghantui jiwanya. Ia adalah ratu yang kesepian, yang hidup di dalam penderitaan yang tak berujung. Dan penderitaan itu telah mengubahnya menjadi legenda. Legenda yang akan diceritakan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Legenda tentang seorang bidadari yang patah hati, yang kini berkuasa di lautan. Suatu malam yang gelap, badai yang lebih dahsyat dari sebelumnya datang. Hujan turun begitu deras, dan angin menderu-deru. Ombak-ombak raksasa menghantam tebing dengan suara menggelegar. Para nelayan yang kebetulan masih berada di lautan ketakutan. Mereka berusaha kembali ke daratan, tetapi arus laut terlalu kuat. Perahu mereka terombang-ambing, siap terbalik kapan saja. Di antara mereka, ada seorang nelayan muda yang terperangkap. Ia baru saja menikah dan berjanji akan kembali ke istrinya. Ia memejamkan mata, berdoa kepada dewa-dewi agar diselamatkan. Di tebing karang, Juitasari, yang kini dijuluki Dewi Lanjar, merasakan penderitaan nelayan itu. Ketakutannya, keputusasaannya, dan janjinya kepada istrinya, semua itu terasa begitu nyata baginya. Penderitaan itu menyatu dengan penderitaannya sendiri, menciptakan badai emosi yang dahsyat di dalam dirinya. Ia tidak lagi bisa membedakan penderitaan nelayan itu dengan penderitaan karena kehilangan Pangeran Arya. Semuanya menyatu menjadi satu. Ia bangkit dari tempatnya, melangkah ke tepi tebing. Rambutnya terurai, dan gaun hijaunya berkibar ditiup angin. Dengan tangan terentang, ia mengeluarkan kekuatan yang paling dahsyat. Air laut di bawahnya bergejolak, menciptakan pusaran air raksasa. Angin yang tadinya menderu, tiba-tiba menjadi hening. Ombak-ombak yang mengamuk berhenti, seolah-olah membeku di udara. Para nelayan yang melihat itu tak bisa berkata-kata. Mereka melihat sosok wanita bergaun hijau berdiri di atas pusaran air, mengendalikan badai dengan satu tangan. Itulah pertama kalinya mereka melihat Dewi Lanjar menggunakan kekuatannya secara penuh. Mereka tahu, sosok itu bukanlah manusia. Ia adalah entitas gaib yang menguasai lautan. Dewi Lanjar melihat arwah-arwah yang tenggelam di dalam pusaran air itu. Wajah mereka pucat, dan mata mereka kosong. Mereka melayang-layang, seolah-olah mencari tempat untuk beristirahat. Dewi Lanjar mengulurkan tangannya ke arah mereka. Dalam sekejap, arwah-arwah itu bergerak, mengelilinginya. Mereka tidak lagi terlihat menderita. Mereka kini terlihat tenang, seolah-olah telah menemukan kedamaian. Ia menyadari, kekuatan yang ia miliki bukanlah untuk melupakan, melainkan untuk menguasai. Kekuatan itu memungkinkannya untuk mengendalikan tidak hanya air, tetapi juga arwah yang tenggelam di dalamnya. Ia kini adalah ratu mereka, pelindung mereka. Ia tidak lagi sendirian. Ia kini memiliki rakyatnya sendiri, yang terdiri dari arwah-arwah yang tersesat di lautan. Dengan satu isyarat tangan, Dewi Lanjar membuat pusaran air itu bergerak menuju perahu nelayan yang terombang-ambing. Pusaran itu membawa perahu itu dengan lembut ke arah daratan. Nelayan muda itu selamat. Ia jatuh berlutut di pasir, berterima kasih kepada sosok misterius yang telah menyelamatkannya. Ia tidak tahu nama sosok itu, tetapi ia tahu bahwa ia telah menyaksikan keajaiban. Keesokan harinya, kabar itu menyebar dengan cepat. Seluruh desa membicarakan tentang Dewi Lanjar, sang penguasa lautan yang mampu mengendalikan badai dan menyelamatkan nyawa. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai orang gila, tetapi sebagai dewi yang penuh misteri. Mereka mulai membangun persembahan di tebing, berdoa agar Dewi Lanjar melindungi mereka. Namun, di balik semua pemujaan itu, Dewi Lanjar tetaplah sosok yang kesepian. Kekuasaannya tidak bisa mengisi kekosongan di hatinya. Di dalam hatinya, ia tetaplah Juitasari, seorang wanita yang meratapi cinta yang telah hilang. Ia duduk di atas batu karang, dikelilingi oleh arwah-arwah yang telah ia selamatkan, tetapi ia tetap merasa sendiri. Puncak konflik telah terjadi. Juitasari telah sepenuhnya bertransformasi menjadi Dewi Lanjar. Ia tidak lagi berjuang melawan kekuatannya, melainkan telah menerima dan menguasainya. Namun, ia tidak menemukan kedamaian yang ia cari. Ia menemukan kekuasaan. Kekuasaan itu akan membawanya pada takdir yang lebih besar.
Takdir yang akan mengubahnya menjadi legenda abadi. Perlahan tapi pasti, Dewi Lanjar membangun kerajaannya sendiri. Kerajaan itu tidak terbuat dari batu atau emas, melainkan dari air dan arwah. Di dimensi gaib pantai utara, ia mendirikan istananya, sebuah bangunan megah yang terbuat dari ombak yang membeku dan karang yang bersinar. Di sana, ia berkuasa sebagai ratu. Arwah-arwah yang ia selamatkan dari laut menjadi pengikut setianya. Mereka tidak lagi melayang tanpa arah, tetapi memiliki tujuan, melayani ratu mereka. Dewi Lanjar duduk di singgasananya, sebuah batu besar yang dipahat oleh ombak selama ribuan tahun. Di bawahnya, arwah-arwah itu menundukkan kepala, menunggu perintah. Dewi Lanjar memerintahkan mereka untuk menjaga laut, menuntun para nelayan yang tersesat, dan melindungi mereka dari bahaya. Ia tidak lagi mengamuk atau meratapi nasibnya. Ia kini menggunakan kekuatannya untuk menciptakan ketertiban di wilayahnya. Di dunia manusia, para nelayan mulai merasakan perubahan. Laut menjadi lebih tenang, badai tidak lagi datang secara tiba-tiba, dan ikan-ikan lebih mudah ditangkap. Mereka tahu, ini semua adalah berkat Dewi Lanjar. Mereka rutin memberikan persembahan, mulai dari bunga melati hingga kepala kerbau. Mereka percaya, persembahan itu akan menenangkan sang Dewi dan membuatnya terus melindungi mereka. Namun, tidak semua orang percaya. Ada beberapa nelayan yang berani melaut tanpa meminta izin atau memberikan persembahan. Mereka menganggap kisah Dewi Lanjar hanyalah dongeng. Namun, mereka salah. Saat mereka melaut, cuaca tiba-tiba berubah. Angin berhembus kencang, ombak menjadi ganas, dan perahu mereka terombang-ambing. Mereka mendengar suara tawa yang menyeramkan dari dalam laut, dan melihat bayangan wanita bergaun hijau melayang di atas ombak. Ketakutan itu membuat mereka bergegas kembali ke daratan, bersumpah untuk tidak pernah lagi melupakan Dewi Lanjar. Kekuasaan Dewi Lanjar tidak hanya terbatas pada lautan. Ia juga memiliki pengaruh di daratan. Ia bisa membuat ladang-ladang menjadi subur, dan sumur-sumur menjadi penuh air. Ia adalah Dewi yang kuat, Dewi yang ditakuti sekaligus dihormati. Namun, di balik semua kekuasaan itu, ia tetaplah seorang diri. Meskipun ia memiliki ribuan arwah yang mengikutinya, ia tidak pernah berbicara dengan mereka. Ia tidak pernah tertawa, dan tidak pernah tersenyum. Wajahnya selalu datar, dan matanya selalu kosong. Ia adalah ratu yang kesepian, yang terperangkap di dalam penderitaan. Kekuasaannya tidak bisa mengisi kekosongan di hatinya. Kekuasaan itu hanyalah perpanjangan dari penderitaannya. Semakin kuat ia, semakin besar pula penderitaannya. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Dewi Lanjar kembali ke tebing karang. Ia duduk di sana, menatap laut yang tenang. Ia bisa merasakan kebahagiaan para nelayan, yang kini bisa melaut dengan aman. Ia bisa merasakan ketenangan para arwah yang kini memiliki tempat tinggal. Ia telah menciptakan ketertiban, tetapi ia tidak menemukan kedamaian. Ia memejamkan mata dan mengingat Pangeran Arya. Ia mengingat senyumnya, suaranya, dan sentuhannya. Kenangan itu terasa begitu nyata, tetapi juga terasa begitu jauh. Ia membuka matanya dan melihat pantulan dirinya di permukaan air. Ia melihat sosok wanita yang penuh kekuatan, yang mampu menguasai alam. Namun, ia juga melihat kesedihan yang mendalam di matanya. Ia tidak lagi bisa membedakan dirinya dari kekuatannya. Mereka telah menyatu. Ia menyadari, takdirnya adalah menjadi penguasa, tetapi bukan penguasa yang dicintai. Ia adalah penguasa yang ditakuti dan dihormati. Ia adalah sang bidadari yang terbuang, yang kini berkuasa di lautan. Kekuasaannya adalah simbol dari cinta yang hilang dan penderitaan yang abadi. Itulah yang membuatnya menjadi Dewi Lanjar, penguasa pantai utara yang penuh misteri. Cerita tentang Dewi Lanjar menyebar dari mulut ke mulut, melampaui batas-batas Pekalongan. Nelayan di setiap sudut pantai utara Jawa mulai mengenal namanya. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai sosok mengerikan, melainkan sebagai Dewi Pelindung. Legenda-legenda baru bermunculan, mengisahkan keajaiban-keajaiban yang dilakukan sang Dewi. Beberapa nelayan bersumpah pernah melihatnya berjalan di atas air, menuntun perahu yang tersesat kembali ke daratan. Yang lain mengklaim melihatnya mengubah badai menjadi angin sepal-sepal, hanya dengan satu lambaian tangan. Di desa-desa nelayan, Dewi Lanjar kini menjadi bagian tak terpisahkan dari ritual dan tradisi. Setiap kali mereka akan melaut,
persembahan disiapkan. Bunga-bunga, sesaji, dan doa-doa dilantunkan di tepi pantai. Mereka percaya, jika mereka menghormati Sang Dewi, Ia akan melindungi mereka dari ombak yang ganas dan membawa mereka pulang dengan selamat. Kisah Dewi Lanjar diwariskan dari generasi ke generasi. Nenek-nenek menceritakan kisahnya kepada cucu-cucu mereka. Orang tua melarang anak-anak mereka berenang terlalu jauh ke laut, takut membuat Sang Dewi murka. Namanya disebut dalam lagu-lagu rakyat dan dongeng-dongeng pengantar tidur. Ia menjadi sosok yang nyata, lebih nyata dari siapapun. Namun, di balik semua legenda dan pemujaan itu, tidak ada yang tahu siapa sebenarnya Dewi Lanjar. Tidak ada yang tahu bahwa di balik kekuatan dan kekuasaannya, tersembunyi penderitaan seorang putri yang kehilangan cintanya. Mereka tidak tahu bahwa kekuatan yang ia miliki bukanlah berkah, melainkan kutukan yang mengikatnya pada masa lalu yang kelam. Juwitasari, yang kini benar-benar menjadi Dewi Lanjar, hanya memandang semua itu dari kejauhan. Ia duduk di singgasananya yang terbuat dari ombak yang membeku, menyaksikan persembahan-persembahan yang diberikan oleh manusia. Ia tidak merasakan apa-apa. Hatinya telah mati rasa. Pemujaan dan penghormatan tidak bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Pangeran Arya. Ia menyadari, takdirnya telah berubah. Ia tidak bisa lagi kembali ke masa lalu, bahkan jika ia menginginkannya. Ia adalah bagian dari legenda. Keberadaannya tidak lagi hanya milik dirinya sendiri, tetapi milik masyarakat. Ia adalah simbol kekuatan, simbol perlindungan, tetapi juga simbol kesepian yang abadi. Ia seringkali mendengar bisikan-bisikan dari arwah-arwah yang ia selamatkan. Mereka menceritakan kisah-kisah mereka. Kisah-kisah tentang cinta, kehilangan, dan harapan. Dewi Lanjar mendengarkan mereka dengan sabar, karena ia tahu bahwa penderitaan mereka adalah penderitaannya sendiri. Ia telah menjadi wadah bagi semua kesedihan yang pernah ada di lautan. Suatu malam, seorang pemuda yang baru saja kehilangan ayahnya di laut datang ke tepi pantai. Ia menangis, memohon kepada Dewi Lanjar agar mengembalikan ayahnya. Dewi Lanjar melihatnya. Ia merasakan kesedihan yang sama dengan yang ia rasakan ketika ia kehilangan Pangeran Arya. Ia mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba, sebuah pusaran air muncul. Pusaran itu membawa sebuah perahu yang hancur, dan di atasnya, tergeletak tubuh ayah pemuda itu. Pemuda itu terkejut. Ia tidak tahu apakah harus senang atau sedih. Ayahnya telah kembali, tetapi hanya sebagai mayat. Dewi Lanjar melakukan itu untuk memberitahu pemuda itu bahwa tidak semua yang hilang bisa dikembalikan. Ada hal-hal yang harus diterima. Mulai saat itu, legenda tentang Dewi Lanjar menjadi lebih dalam. Ia tidak hanya dikenal sebagai Dewi Pelindung, tetapi juga sebagai Dewi yang bijaksana, yang mengajarkan manusia tentang arti kehilangan dan penerimaan. Ia adalah sosok yang penuh teka-teki, yang kehadirannya di pantai utara akan selamanya menjadi misteri yang tidak terpecahkan. Ia adalah Dewi Lanjar, sang bidadari yang terbuang, yang kini berkuasa di lautan. Kini, ribuan tahun telah berlalu. Kisah Juwitasari telah lenyap di telan waktu, dan yang tersisa hanyalah legenda tentang Dewi Lanjar. Masyarakat tidak lagi mengingat penderitaannya, atau cinta yang hilang. Mereka hanya mengingat kekuasaannya, kekuatannya, dan perannya sebagai penguasa pantai utara. Namun, di balik semua legenda itu, Dewi Lanjar tetaplah sosok yang sama. Ia masih duduk di atas tebing karang, menatap ke arah laut yang luas, di mana semua penderitaannya dimulai. Ia telah menjadi abadi. Kekuatannya telah menyatu dengan alam, membuatnya menjadi bagian dari lautan. Ia bisa merasakan setiap ombak yang datang dan pergi, setiap butir pasir yang terbawa arus, dan setiap tetes air hujan yang jatuh. Ia adalah laut itu sendiri. Namun, keabadian tidak memberinya kebahagiaan. Ia masih terperangkap di dalam penderitaan yang sama, yang kini menjadi bagian dari dirinya. Di malam Jumat Kliwon, saat ombak pasang dan angin berhembus kencang, para nelayan seringkali menyaksikan fenomena aneh. Mereka melihat sosok wanita bergaun hijau berjalan di atas air, melayang di antara perahu-perahu mereka. Sosok itu tidak berbicara, tidak tertawa, dan tidak menangis. Ia hanya berjalan, melintasi ombak yang bergejolak, seolah-olah mencari sesuatu yang telah lama hilang. Para nelayan percaya, sosok itu adalah Dewi Lanjar yang sedang berpatroli, menjaga wilayahnya. Mereka menundukkan kepala dan berdoa, berharap sang Dewi tidak murka. Namun,
Mereka tidak tahu, Dewi Lanjar tidak sedang berpatroli. Ia sedang mencari Pangeran Arya, cinta yang telah lama hilang. Di dalam hatinya, ia masih berharap bisa bertemu dengannya, bahkan jika hanya dalam bentuk bayangan. Di dimensi gaib, Dewi Lanjar adalah ratu yang tak tertandingi. Arwah-arwah yang ia selamatkan melayaninya dengan setia. Namun, di dunia nyata, ia hanyalah sosok yang kesepian. Ia tidak bisa menyentuh manusia, tidak bisa berbicara dengan mereka, dan tidak bisa merasakan kehangatan. Ia adalah dewi yang terasingkan, yang terperangkap di antara dua dunia. Suatu malam, seorang anak kecil yang tersesat di pantai melihatnya. Anak itu tidak takut. Ia melihat kesedihan di mata sang dewi dan mengulurkan tangannya. Dewi Lanjar terkejut. Ia tidak menyangka ada manusia yang tidak takut padanya. Ia mengulurkan tangannya, mencoba menyentuh tangan anak itu. Namun, tangannya hanya menembus. Ia adalah roh, tidak bisa menyentuh dunia manusia. Air mata yang sudah lama kering kini kembali mengalir. Air mata itu terasa asin, seperti air laut yang ia kuasai. Dewi Lanjar menyadari, meskipun ia memiliki semua kekuatan di dunia, ia tidak bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Ia tidak bisa mengembalikan cintanya, tidak bisa mengembalikan kebahagiaan, dan tidak bisa kembali menjadi manusia. Takdirnya adalah menjadi legenda, sosok yang akan selamanya berkuasa di lautan, tetapi selamanya juga sendirian. Kisah Dewi Lanjar adalah kisah tentang seorang bidadari yang patah hati, yang mengubah penderitaannya menjadi kekuatan. Namun, kekuatan itu tidak bisa mengisi kekosongan di hatinya. Ia adalah ratu yang kesepian, yang hidup di dalam penderitaan yang tak berujung. Ia adalah legenda yang akan selamanya diceritakan, tetapi ia tidak akan pernah menemukan kedamaian yang ia cari. Ia akan selamanya berjalan di atas ombak, mencari bayangan Pangeran Arya. Ia akan selamanya menguasai lautan, melindungi para nelayan yang ia sayangi. Ia adalah Dewi Lanjar, simbol dari cinta yang hilang dan penderitaan yang abadi. Itulah takdirnya, dan takdir itu telah mengukirnya dalam sejarah, menjadikannya sosok yang paling misterius dan paling kuat di pantai utara.